Pada malam 3 Mei 2007, sebuah peristiwa tragis mengguncang dunia. Madeleine MC-Chan, seorang gadis kecil berusia 3 tahun asal Inggris, menghilang dari apartemen keluarganya di Praia da Luz, Portugal. Orang tuanya, Kate dan Gary MC-Chan, saat itu sedang makan malam bersama teman-teman hanya beberapa meter dari tempat Madeleine tidur. Ketika Kate kembali untuk mengecek, Madeleine sudah tidak ada di tempat tidur. Kasus ini segera menjadi berita internasional. Media membanjiri kawasan itu, dan dalam hitungan hari, wajah Madeleine tersebar di seluruh dunia. Kampanye besar-besaran pun dimulai, termasuk poster, situs web, hingga selebritas yang menyerukan bantuan untuk menemukannya. Namun, semakin banyak perhatian yang diberikan, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul. Apa sebenarnya yang terjadi malam itu? Ada banyak teori yang berkembang, mulai dari penculikan hingga dugaan pembunuhan. Bahkan, pihak orang tua pun sempat menjadi sasaran kecurigaan publik dan penyidik. Setiap petunjuk yang muncul hanya menambah lapisan misteri yang semakin sulit diurai. Malam itu bukan hanya tentang hilangnya seorang anak. Ini adalah awal dari investigasi paling membingungkan dalam sejarah modern, yang hingga hari ini, masih menyisakan pertanyaan. Apakah Madeleine MC-Chan benar-benar diculik atau ada kebenaran kelam yang belum terungkap? Pada 3 Mei 2007, keluarga MC-Chan sedang berlibur di Ocean Club Resort, Praia da Luz. Madeleine tidur di apartemen bersama kedua adik kembarnya, sementara orang tuanya makan di restoran tapas yang hanya berjarak sekitar 50 meter. Para orang tua dari kelompok tersebut membuat kesepakatan untuk bergiliran mengecek anak-anak mereka. Sekitar pukul 21.05, Gary MC-Chan melakukan pengecekan pertama dan memastikan semuanya baik-baik saja. Tidak ada tanda-tanda mencurigakan di dalam kamar Madeleine. Selanjutnya, giliran teman mereka, Matt Oldfield, melakukan pengecekan sekitar pukul 21.30, namun ia hanya mendengar suara dari kamar dan tidak benar-benar masuk. Ketika Kate MC-Chan mengecek pada pukul 22, dunianya runtuh. Madeleine tidak ada di tempat tidur. Jendela kamar terbuka lebar dan tirai tertiup angin malam. Kate langsung berlari ke restoran sambil berteriak, "Someone has taken her." Seseorang telah mengambilnya, panik segera melanda seluruh resor. Pencarian besar-besaran dilakukan oleh para tamu dan staf hotel, namun tak ada jejak Madeleine. Dalam hitungan jam, polisi Portugal dipanggil, tapi tindakan awal dinilai lambat dan penuh kesalahan fatal. Dari sinilah awal kekacauan investigasi dimulai, dan berbagai teori mulai bermunculan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam mengerikan itu. Sejak awal, hipotesis utama adalah penculikan. Banyak saksi melaporkan melihat orang asing mencurigakan di sekitar resor pada hari-hari sebelum Madeleine hilang. Salah satu saksi, Jane Tanner, bahkan mengaku melihat seorang pria membawa anak kecil pada malam Madeleine menghilang. Sketsa pria ini disebar luas, dan teori tentang jaringan perdagangan anak pun menguat. Praia da Luz, meskipun kecil, dikenal sebagai tempat transit bagi berbagai aktivitas ilegal, termasuk perdagangan manusia. Banyak yang percaya Madeleine mungkin telah diculik untuk dijual. Polisi Portugal awalnya memfokuskan pencarian pada daerah sekitar resor, termasuk menelusuri sumur-sumur tua dan rumah kosong. Tapi tidak ada bukti nyata yang ditemukan. Semakin lama, kepercayaan publik terhadap kemampuan polisi lokal semakin runtuh. Interpol dan polisi Inggris kemudian dilibatkan. Namun perbedaan prosedur hukum antara Portugal dan Inggris menyebabkan banyak miskomunikasi dan hambatan dalam penyelidikan. Waktu terus berjalan, dan peluang untuk menemukan Madeleine hidup-hidup semakin menipis. Namun di balik teori penculikan, ada suara-suara kecil yang mulai mempertanyakan, bagaimana mungkin tidak ada seorang pun yang melihat atau mendengar sesuatu dalam resor sekecil itu? Tiga bulan setelah Madeleine menghilang, fokus investigasi berubah secara drastis. Kate dan Gary MC-Chan ditetapkan sebagai arguidos, tersangka formal oleh polisi Portugal. Ada beberapa alasan mengapa mereka dicurigai. Pertama,
Anjing pelacak yang dibawa dari Inggris mendeteksi bau darah dan bau mayat di apartemen keluarga MC Chan, serta di bagasi mobil sewaan mereka. Kedua, ada ketidaksesuaian dalam kesaksian beberapa anggota kelompok teman mereka, terutama mengenai jadwal pengecekan anak-anak. Spekulasi pun berkembang, ada teori yang menyebut Madeleine meninggal karena kecelakaan, dan orang tuanya menutupi kejadian tersebut. Beberapa teori bahkan mengusulkan bahwa Kate dan Gary membuang tubuh Madeleine untuk menghindari skandal besar. Namun tuduhan ini tidak pernah dikukuhkan dengan bukti kuat. Uji forensik terhadap sampel darah dan DNA yang ditemukan tidak memberikan hasil konklusif. Pada tahun 2008, status tersangka Kate dan Gary dicabut, dan mereka bebas dari dakwaan. Meski begitu, opini publik sudah terbelah. Sebagian masih percaya mereka tidak bersalah, sedangkan yang lain merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh pasangan ini. Seiring berjalannya waktu, teori konspirasi semakin liar. Ada yang mengklaim Madeleine menjadi korban perdagangan elit internasional. Ada pula yang mengaitkan hilangnya Madeleine dengan jaringan pedofilia tingkat tinggi, melibatkan orang-orang berpengaruh. Pada tahun 2011, Kepolisian Metropolitan London meluncurkan Operasi Grange untuk meninjau ulang semua bukti yang ada. Mereka mengidentifikasi beberapa tersangka baru, termasuk seorang pedofil berantai yang aktif di wilayah Algarve pada saat itu. Salah satu nama yang mencuat kemudian adalah Christian B., seorang warga Jerman yang memiliki sejarah kriminal panjang, termasuk pelecehan anak dan pemerkosaan. Pada tahun 2020, ia secara resmi diumumkan sebagai tersangka utama dalam hilangnya Madeleine. Namun hingga hari ini, belum ada dakwaan resmi terhadap Christian B. Bukti yang mengaitkannya dengan kasus Madeleine dinilai masih lemah oleh banyak pihak. Setiap penyelidikan baru, setiap tersangka baru, hanya menambah kabut misteri yang menutupi kebenaran. Dunia bertanya-tanya, benarkah semua ini hanya kecelakaan, penculikan, atau ada kekuatan besar yang berusaha menutupinya? Lebih dari 18 tahun berlalu, namun kasus Madeleine MC Chan tetap menjadi luka terbuka dalam sejarah dunia. Di setiap tahunnya, masih ada upaya-upaya kecil untuk membuka kembali kasus ini, meskipun harapan semakin menipis. Orang tuanya tidak pernah menyerah. Kate dan Gary terus melakukan kampanye, mengumpulkan dana untuk mendanai penyelidikan privat, dan menjaga nama Madeleine tetap hidup di mata publik. Mereka yakin, suatu saat, kebenaran akan terungkap, namun waktu adalah musuh terbesar mereka. Bukti menghilang, saksi lupa, dan jejak mengabur. Seiring berjalannya waktu, banyak yang mulai mempertanyakan, apakah kita benar-benar ingin tahu kebenaran, atau lebih nyaman membiarkannya tetap menjadi misteri? Dalam setiap kasus kehilangan, ada dua sisi, keinginan untuk menemukan kebenaran dan ketakutan akan apa yang mungkin sebenarnya terjadi. Kasus Madeleine adalah refleksi paling nyata dari dilema ini, dan hingga kini, satu pertanyaan masih bergema di hati semua orang. Madeleine MC Chan hilang atau dibunuh? Kasus Madeleine MC Chan adalah contoh paling memilukan dari betapa cepatnya sebuah keluarga bisa berubah menjadi pusat badai global. Di balik kamera, spekulasi, dan teori konspirasi, ada kisah sederhana tentang orang tua yang kehilangan anak mereka. Apakah Madeleine masih hidup di suatu tempat? Atau haruskah kita menerima bahwa kebenaran yang kita cari mungkin lebih mengerikan daripada yang bisa kita bayangkan? Setiap fakta baru membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dalam dunia yang penuh misteri ini, tidak semua kisah mendapatkan akhir yang jelas. Beberapa tetap membekas, menghantui generasi demi generasi, seperti hantu yang menolak pergi. Dan mungkin, itulah nasib yang harus diterima oleh kisah Madeleine MC Chan. Sebuah misteri yang tidak hanya mengguncang sebuah keluarga, tetapi seluruh dunia.